أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Shadaqallahu adzim. Kita bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini Allah memberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Saya cerita sedikit Pak tentang nikmat sehat. Pernah ada seorang pasien datang ke saya. Dia diuji oleh Allah. Menurut saya cobaannya sederhana. Apa cobaannya? Setiap hari dia keluar air mata terus-menerus, tidak pernah berhenti. Setelah saya lihat, ternyata ada pada bagian bawah kelopak matanya terdapat bulu yang tumbuh ke belakang. Maka itu saya perintahkan pasien tersebut untuk mencabut bulu mata itu setiap 2 minggu sekali. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah, hari ini bulu mata kita masih tumbuh ke depan. Dan bersyukur juga bulu mata kita tumbuhnya stop sampai sini. Coba kalau bulu mata ini seperti bulu kepala, sungguh repot hidup kita. Itu baru satu bulu, belum bulu-bulu yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan insya Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini pertama kali saya di sini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, walaupun nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin sulit dipahami. Sedapat mungkin saya pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Sebelum saya mulai, ini ada sebuah hadis, Pak. Waktu saya kuliah hadis, banyak para ustadz nggak penting nih bahasa di sini. Tapi menurut saya ini cukup penting. Hadis ini menceritakan ketika Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Kemudian dihadapkan oleh Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu juga sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Jadi zaman Rasulullah, sakit mata Rasul mensunnahkan dengan meludahi matanya. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata tidak ada satu pasien pun yang mau saya ludahi. Ya, ternyata repot juga ini. Akhirnya pada waktu itu istri saya kebenaran sakit mata. Ya sudah, saya ludahin. Habis itu diomel-omelin saya. Ya. Tapi ini perilaku yang sederhana, tapi ternyata juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika itu.
Dan ternyata betul dari sisi kesehatan. Ternyata air liur itu mengandung enzim, namanya enzim lysosin. Sejenis enzim yang bisa membunuh bakteri. Mungkin pada waktu itu sakitnya Ali bin Abi Thalib sakitnya konjungtivitis, mungkin. Kemudian kena air liur yang mengandung enzim lysosin, matilah bakteri penyebab konjungtivitis. Dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sakit mata, kalau ngikutin Rasul diapakan? Diludahi. Tapi saya ingatkan, jangan ludahin habis makan cabai. Ya, pasti pedasnya minta ampun. Ya, ini salah satu contoh saja. Ada perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dan masih banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Saya akan coba kaji satu persatu. Baik, sebelumnya coba kita perhatikan saat ini, Pak. Klinik makin banyak. Rumah sakit luar biasa banyaknya. Saya tinggal di Bintaro, itu rumah sakit sudah ada 5 kalau tidak salah sekarang. Tiap tahun dokter wisuda ribuan. Tapi kenapa orang sakit tambah banyak? Harusnya semakin meningkatnya tenaga kesehatan, semakin canggihnya alat-alat kesehatan, harusnya targetnya sedikit orang yang sakit. Ini kenapa kok orang sakit penuh? Ini ada yang salah ini pasti. Kalau saya timbul pertanyaan, di sini yang salah siapanya ini? Dokternya atau pasiennya, Pak? Saya mau nanya lagi nih, ini yang salah dokternya atau pasiennya? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Adil ya? Karena ternyata pasien ini makhluk yang pasrah di depan dokter. Bapak sakit asam urat, jangan makan yang hijau-hijau ya Pak. Nurut. Pak sakit kolesterol Pak, jangan makan goreng-gorengan, daging-dagingan. Nurut. Pak, Bapak sakit ini harus minum obat ini ya Pak. Ya terus, nurut. Sampai-sampai kalau seandainya saya punya pikiran negatif ini Pak, saya tulis racun tikus, saya yakin ditelan tuh sama pasien. Karena pasien itu pasrah di depan dokter. Maka itu kadang-kadang saya agak sedikit banyol, mohon maaf ini. Kayaknya dokter tuh lebih hebat daripada ustaz. Ini mohon maaf, di sini kalau ada ustaz jangan tersinggung, mohon maaf. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, coba kalau ustaz ngomong, ini ustaz yang ngomong nih. Bapak, ayo sholat tahajud Pak. Karena sholat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Kira-kira kalau ustaz ngomong begitu, Bapak sholat tahajud apa enggak? Ayo Pak, sholat apa enggak? Iya, bisa kemungkinan 2. Bisa iya, bisa enggak. Sekarang dokter yang ngomong, nih dokter. Bapak, tensi Bapak 190/110 Pak. Secara teoritis medis Pak, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi akan keluar epinefrin dalam jumlah yang besar Pak. Jadi kalau Bapak nanti malam ini tidak sholat tahajud Pak, 99,99% Bapak akan terkena serangan stroke dan meninggal. Kira-kira sholat apa enggak? Sholat apa tidak? Hebatan dokter sama ustaz. Nah ternyata dokter itu bisa nyuruh pasien dan kuat. Maka itu saya di sini ada sesuatu yang apa ya Pak ya, ada yang aneh. Jujur saya berdoa, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya. Nah, ini bilang amin ini. Tapi kalau di depan dokter belum tentu bilang amin ini. Ya. Karena memang tidak kita pungkiri bahwa dokter hidup dari orang sakit. Terus kalau nggak ada yang sakit, dokter hidupnya dari mana? Nah itu timbul pertanyaan lagi. Nah ketika saya kuliah 2, satu kedokteran, kemudian satu hadis, ada sesuatu yang pas, tapi ada sesuatu yang tidak pas Pak.
Saya contohkan dari sesuatu yang sederhana saja. Sederhana ini. Contoh hadis ini. Saya nanya sama Bapak di sini, sikat gigi sehari berapa kali, Pak? Kalau menurut dokter gigi, sikat gigi itu adalah sesudah makan dan sebelum tidur. Tapi kalau kata Rasul gimana? Lihat hadis ini. Jika saja tidak memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada mereka bersiwak setiap kali wudu. Berarti berapa kali? Minimal 5 kali. Sekarang ikutin dokter gigi apa ikutin Rasul? Aku diam sih nih. Ini dokter gigi apa Rasul nih? Baik, mudah-mudahan 5 kali mulai sekarang. Contoh lagi, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Ini kata dokter. Dan memang protapnya begitu. Sampai kapan? Sampai dikapanin, Pak. Karena seumur hidup. Padahal hadisnya bilang apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya kok. Nah, ini yang juga cukup prihatin saya. Ya. Bapak kalau beli makanan lihat label halalnya nggak, Pak? Lihat kan? Hati-hati banget. Tapi pernah nggak Bapak minum obat lihat label halalnya? Halo Pak, pernah lihat apa enggak? Nah, berarti mau haram ditelan juga Pak? Iya sudah, ya sekedar just info saja. Ini hadisnya, ini semua penyakit ada obatnya kecuali tua nih. Jadi kalau udah tua mah udah nasib saja Pak. Saya banyak tuh pasien datang ke saya rata-rata tua-tua semua Pak. Pengennya 17 tahun lagi. Padahal penyakit tua itu udahlah. Udah itu mudah-mudahan menggugurkan dosa. Jadi yang sudah merasa tua sakit, alhamdulillah. Ya, nikmati saja sakitnya. Ya. Ini lihat hadis ini, sesungguhnya Allah tiadalah menjadikan obat penyakit kalian dalam benda yang diharamkan oleh kalian. Jadi nggak mungkin barang haram itu jadi obat. Saya nggak akan bahas halal haram karena ini banyak yang pro dan banyak yang kontra. Tapi dulu saya sering merasakan obat-obatan haram. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Ya. Tapi dalam keadaan kondisi darurat, obat haram diperbolehkan. Dalam kondisi darurat. Tapi jangan didarurat-daruratin. Ini yang paling penting. Saya cukup prihatin. Masa cuman batuk doang dikasih kodein. Aduh, kebangetan deh. Padahal kodein golongan narkoba. Nah, fatwa ulama masalah narkoba kan haram. Ini yang menjadi perdebatan. Tapi saya nggak bahas itu. Ya, saya langsung saja. Oh, ini pernah nih ada di zaman Rasulullah, namanya Thariq bin Suhaib al-Ju'fi. Pernah bertanya pada Rasulullah mengenai khamr, maka beliau pun melarang dan benci membuatnya. Lalu dia berkata, saya membuatnya hanya untuk obatnya khamr ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, khamr bukan obat, tetapi ia adalah penyakit. Jadi nggak ada alasan itu bikin obat dari barang yang haram. Ya. Maka itu bantuin saya kalau berobat sama dokter, tanyain dok ini halal apa haram. Minimal mikir gitu ya. Karena saya itu mikir begini gara-gara dari pasien saya sama ustadz saya. Ya. Baik, ini tadi yang saya bacakan di awal. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bapak yakin dengan ayat ini? Betul? Sekarang kalau Bapak pusing, apa yang pertama kali diingat? Ayo jujur Pak, ingat Allah atau ingat Bodrek, Paramek, Panadol? Nah, ini yang jadi masalahnya. Allah itu biasanya pengalaman dari pasien saya itu kalau udah dekat-dekat mau mati tuh, yasinan atau baca-bacain. Tapi lagi pusing mah bodoh amat. Padahal Rasul sudah mencontohkan ya ketika sakit, ketika pusing atau ketika ada sesuatu yang sakit dalam tubuh kita, Rasul mencontohkan gimana? Pegang tempat yang sakit, dibacakan doa. Allahumma rabbana adbil ba's isfi wa antas la sifa illa sifahu. Sifat Allah yughadiru saqama. Pernah nggak kita baca doa itu, Pak? Nah, ini jadi masalah. Contohnya ada tapi nggak dipakai, ya. Tapi yakinkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter hanya perantara saja. Sampai saya juga nulis Pak di klinik saya gede-gede tulisannya. Gede-gede sekali. Ya,
obat bisa menyembuhkan atas izin Allah. Satu sekali. Allah menyembuhkan tidak perlu izin obat. La ilaha illallah. Itu saya tulis itu. Karena ternyata banyak pasien menganggap obat itu adalah penyembuh. Padahal itu adalah hanya perantara. Banyak pasien saya yang sembuh tanpa obat. Contoh kasus, pernah ada pasien saya sakit kanker rahim stadium 4. Kedokteran sudah angkat tangan, saya pun angkat tangan. Tapi tetap datang ke saya. Ini juga di luar nalar saya. Tapi apa yang saya suruh pasien tersebut? Saya bilang, Bu, mulai hari ini Ibu sembuh. Dan tidak usah mikirin penyakit Ibu lagi. Dengan syarat, saya bilang. Yang pertama, tolong ngafalin Quran. Dia diprediksikan mati itu 3 bulan lagi berdasarkan data statistik. Tapi dengan izin Allah sampai sekarang ibu itu masih hidup dan hafalannya sudah luar biasa. Hafalan yang saya suruh pada waktu itu Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Kahfi, Al-Baqarah, sampai dihafal semuanya, sampai dia lupa sama penyakitnya. Ternyata Quran bisa menjadikan obat, dan itu juga ada penelitiannya, Pak, bahwa sel kanker tidak berkembang ketika Al-Quran dibacakan terus-menerus. Jadi kesimpulannya Islam itu sangat luar biasa. Dan ini ada contohnya. Pada waktu zaman Rasulullah di Madinah, ada seorang tabib praktek di Mesir selama kurang lebih 2 tahun. Tidak ada pasiennya sama sekali. Dan ternyata sehat semua. Tapi sekarang kita lihat, saya yakin di sini banyak yang sakit ini. Ya, walaupun wajahnya cerah-cerah gitu ya, mungkin ada yang sakit di sini. Karena ternyata memang nggak tahu kenapa kok berbeda dengan zaman Rasul. Ini ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Masih akan kaji nih, mudah-mudahan ini bisa terbuka bahwa ternyata dengan menjalankan hidup sehat, dengan ngikutin cara Rasul, kita bikin sehat. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, saya akan coba kategorikan pengobatan menjadi 3. Ini berdasarkan analisis saya. Yang pertama, kedokteran konvensional. Pengobatan dengan cara konvensional yang sering kita lihat sehari-hari. Dan pengobat ini bersifat riset, evidence-based medicine, dari penelitian. Yang namanya penelitian, Pak, boleh jadi sekarang benar, besok salah. Dulu ada teori 4 sehat 5 sempurna, tidak berlaku sekarang, namanya gizi seimbang. Artinya apa? Teori yang dihasilkan oleh manusia sifatnya apa? Relatif, tidak mutlak. Tapi teori yang datangnya dari Allah mutlak benarnya. Yang kedua, pengobatan alami. Ini juga sering terjadi di masyarakat. Itu terjadi gara-gara interaksi manusia dengan alam. Misal, akupunktur. Itu lahir katanya ini gara-gara orang sakit nginjak duri, terus tiba-tiba sembuh. Akhirnya terbentuklah titik-titik akupunktur. Ini katanya begitu. Di India ada yang namanya Ayurveda. Nah, dengar ya Pak ya. Konsep pengobatan dengan konsep melihat Tuhannya. Kan di India kan mengakui sapi, kerbau sebagai Tuhannya. Dilihatlah perilaku kerbau. Oh, kerbau kok sehat-sehat, mandi lumpur. Akhirnya orang India ikut mandi lumpur. Dan ini terkenal pengobatannya namanya mat terapi. Kalau Bapak ke India datang lihat orang mandi lumpur, itu memang pengobatannya. Mat terapi namanya, terapi rendam lumpur. Di Inggris ada yang namanya homeopati. Di Sri Lanka ada namanya naturopati. Pertanyaan saya, pengobatan asli Indonesia apa Pak? Yang tidak ada di negara lain. Jamu ada di Malaysia, ada di Thailand. Ada satu pengobatan yang tidak ada di negara manapun, yaitu apa? Kerokan. Enggak, ini benar Pak. Saya pengen ngambil disertasi S3 saya tentang kerokan Pak. Itu sudah diteliti oleh 2 peneliti luar biasa. Yang pertama dari Jepang,
Yang kedua dari Indonesia sendiri, namanya Profesor Dr. Bibi Tamtomo Enkes. Dia dapat disertasi S3-nya tentang kerokan. Ternyata kerokan dahsyat. Makanya itu kalau ada dokter yang melarang kerokan, berarti dokter yang belum pernah belajar kerokan. Ya. Saya cerita sedikit kerokan nih sebelum saya masuk hadis. Ini penting menurut saya. Karena saya pernah diundang di tetangga kita, Malaysia, Singapura, kan tetangga kita tuh. Saya tanya kerokan, nggak tahu mereka. Apalagi di Amerika dan Jepang, Pak, nggak tahu itu kerokan. Jadi bolehlah Cina bangga dengan akupunktur, India bangga dengan Ayurveda, maka Indonesia harus bangga dengan kerokannya harusnya. Bahkan di Amerika saya yakin nggak ada kerokan itu. Saya tertarik melihat tentang artikel kerokan itu. Jadi saya lihat baca sinopsis sedikit latar belakang kenapa terbentuknya penelitian itu di Jepang itu. Salah satu orang Jepang yang meneliti itu datang ke Indonesia sebenarnya bukan meneliti kerokan, dia meneliti perilaku binatang, tapi di dalam perjalanannya dia melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Kok ada yang orang Indonesia tengah bolong, nggak pakai baju, gambar-gambar di punggungnya? Buat orang Jepang itu aneh, Pak. Biasa mereka tato, di Indonesia kok tatonya standar, cuman garis-garis gitu. Tapi kalau orang Jepang melihat sesuatu yang aneh, Pak, dia teliti. Tapi kalau melitang lihat yang aneh, paling ditonton doang, itu bedanya. Dan ternyata penelitian luar biasa loh, Pak. Dia ambil darah orang yang sebelum dikerok, ya, diambil sama yang sudah dikerok. Kenapa dia teliti gini? Karena dia bingung sama orang Indonesia itu. Ditanya, Pak, kenapa Pak gambar di belakang? Oh, ini untuk pengobatan. Bingung, mana ada pengobatan dengan gambar-gambar? Nggak ada itu. Tapi kok di Indonesia ada gitu loh. Tapi dasar Jepang diteliti sama dia. Dia ambil darahnya orang yang sebelum dikerok sama yang sudah dikerok. Apa yang dilihat? Sel darah putihnya. Ternyata sel darah putih orang yang dikerok itu lebih aktif, Pak, dalam memakan kuman. Jadi makrofagnya itu lebih aktif. Maka itu kerokan itu bagus. Tapi ada syaratnya. Ini penting syaratnya. Yang pertama, kerokan tidak boleh pakai logam yang tajam. Apalagi pisau, Pak. Ini saya ingetin nih, kadang-kadang kan begitu. Yang kedua, ini penting banget nih. Yang kedua, kerokan tidak berpatokan kepada gosong, Pak. Kita kadang-kadang kalau belum gosong, nggak pindah-pindah tuh terus sampai gosong. Oh, ini yang bahaya ini. Belum lagi kalau yang dikerok itu kulitnya hitam. Ini nggak selesai ini gosongnya ini. Ya, ini cukup 2-3 kali sudah cukup. Dan yang ketiga ini penting. Kita kadang-kadang kalau kerokan tuh asal-asalan, Pak. Asal gambar tulang ikan jadi gitu kan. Nah, ini nggak benar ini. Yang paling benar itu di sela-sela iga. Tulang atas, tulang bawah selaknya. Syukur-syukur kalau yang dikerok kurus, Pak. Enak nyarinya. Oh, dapat. Itu paling enak itu. Itu beruntungnya orang kurus, ya. Baik, satu lagi adalah pengobatan dari Nabi. Dan ini adalah rekayasa Allah. Dan ini sangat luar biasa. Saya banyak ngobatin pasien dengan hanya mengikuti perilaku Rasulullah. Ngobatin kolesterol, Pak, aduh, udah nggak zaman saya simvastatin, Pak. Obatin kolesterol saya gampang, puasa Daud selama 4 bulan, bagus hasilnya. Sinusitis, Pak, orang yang dioperasi, saya cuma nyuruh apa? Tolong rutinkan istinsyaq. Luar biasa hasilnya. Orang yang hipertensi, nah ini yang saya ngomong nanti, pelan-pelan ini ya. Kita mulai. Ini yang pertama. Mudah-mudahan satu hadis cukup ya, tinggal 5 menit lagi. Hadis ini cukup menarik buat saya. Ini hadis yang pertama yang akan saya berikan ke Bapak. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, dan seterusnya. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Sederhana loh, Pak, sederhana. Tapi ini sangat luar biasa. Saya cerita sedikit ini tentang pasien lagi nih. Saya banyak cerita pasien jadinya ini. Jadi ada pasien datang ke saya. Kebetulan pasien ini kepala pas pampres, Pak. Wah, luar biasa itu, ya. Tampangnya udah seremnya minta ampun, Pak. Ajudannya 3. Dia datang ke saya dengan keluhan sakit darah tinggi. Dia bilang ke saya, Dok, saya bosan sakit darah tinggi. Dokter saya nyuruh minum obat kaptopril seumur hidup dan saya bosan. Saya dengar dokter bisa ngobatin tanpa obat. Memang pada waktu itu saya terkenal sebagai terkun, Pak. Dokter plus dukun, katanya begitu. Oke, kita coba obati. Apa yang saya obati pada waktu itu? Saya coba kaptropil, saya stop. Saya coba kasih bawang putih, timun, seledri, kurma, pisang raja. Saya coba itu. Kontrol 1 minggu. Apa yang terjadi setelah 1 minggu?
Bapak itu datang ke saya sambil marah-marah. Gimana sih dok, tensi bukannya malah stabil, turun, malah tambah naik. Aduh, saya bisa bayangin nih Pak, seorang kepala pas pampres sudah serem Pak, tambah marah-marah Pak. Aduh. Ya sudah, saya kasih dia. Udah Pak, kalau gitu kita coba bawang putihnya dibanyakin, timunnya dibanyakin, selerinya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, terus timunnya dibanyakin. Dalam hati blenger nih orang nih ya. Coba kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi? Setelah minggu depan tidak ada perubahan. Saya pada waktu sempat hopeless. Saya mau ngapain lagi nih, pasien kok nggak sembuh-sembuh. Saya bilang ke bapak itu bilang ke saya, dok nih gimana nih dok? Apa perlu saya balik ke Kapolri lagi? Ya kalau memang begini memang harus balik ke Kapolri lagi, mau tidak mau nih Pak. Tapi sebentar Pak, saya punya sebuah pengobatan, ini jujur nih kasus pertama saya. Saya bilang ke bapak itu, Pak, saya punya sebuah pengobatan yang saya belum pernah pakai pengobatan ini. Dan saya baru baca selesai nih jurnalnya. Kalau bapak mau, bapak silakan coba. Tapi saya nggak tahu nih hasilnya Pak. Ya, akhirnya bapak itu mikir. Ya udah dok, daripada saya pulang bapak silakan itu apa terapi dokter yang buat saya. Saya pada waktu itu juga nggak tahu nih bisa apa enggak. Tapi kalau nggak saya coba, saya nggak tahu. Ya udah Pak, kita coba. Saya bilang, kalau ini sembuh, tolong Pak ketemu saya lagi 2 minggu. Bapak cek tensi di tempat Bapak. Tapi kalau ini tidak sembuh Pak, udahlah, nggak usah ketemu saya lagi. Saya bilang, oke dok, baik kita coba. Tapi saya jangan dibilang dokter gila ya Pak ya. Oke dok, apa obatnya? Saya pada waktu cuma nyuruh gini Pak. Pak, tolong senyum sehari 20 kali. Dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila ini kali dokter nih ya, bukan dikasih obat senyum. Saya juga nggak tahu nih bisa apa enggak. Udah Pak, coba aja deh Pak. Kalau nggak sembuh ya udah deh. Karena saya baca jurnalnya begitu. Ya udah dok, kalau gitu saya coba. Tapi kalau saya nggak bisa senyum gimana dok? Lihat kaca, senyum sendiri. Saya suruh begitu. Ya udah, apa yang terjadi? Dengan izin Allah Pak. Saya juga nggak nyangka 2 minggu kemudian bapak itu datang ke saya sambil senyum-senyum. Wah sembuh ini. Saya juga nggak nyangka, hebat ini kok bisa sembuh. Sampai-sampai Pak ajudannya itu datang secara khusus menemui saya Pak. Dok, kenapa? Itu bapak diapain? Memang kenapa? Sekarang berubah sekali dok. Berubahnya kenapa? Kalau upacara biasanya ngomel-ngomel, senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Saya bilang memang begitu Pak pengobatannya. Karena penelitian menunjukkan Pak, orang yang senyum 20 kali selama 20 detik, otak akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Zat apa ini? Zat yang bikin pembuluh darah melebar. Sehingga orang tercegah dari kena serangan hipertensi, jantung, dan stroke. Timbul pertanyaan, itu dok tetangga saya banyak senyum kena stroke juga, berarti senyumnya tidak ikhlas. Melihat orang susah, senyum-senyum. Melihat orang melarat, senyumnya lebar. Nah ini yang jadi masalah. Itu tidak berefek loh Pak. Senyum itu adalah lahir dari hati ikhlas karena Allah. Dan tidak boleh dirapel. Dokter bilang kan tadi 20 kali dok. Kali 20 detik, 400 detik sekaligus boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kering nanti giginya. Mohon maaf ini. Yang boleh senyum itu adalah intermittent. Sekarang senyum, nanti lagi senyum, diomelin bos senyum, ditagih hutang senyum. Jadi senyum untuk semua kondisi. Jadi mulai sekarang Pak, perbanyak senyum. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk selalu tersenyum. Dan pasien terakhir ini pengalaman saya, seorang nenek-nenek datang ke saya susah buang air besar. Dia tergantung dulkolak terus-menerus. Pada waktu itu datang ke saya suruh coba. Apa terapinya? Nek, tolong banyakin makan serat, makan pepaya, minum air putih 2,5 liter, dan satu lagi nih yang paling penting, senyumlah di pagi hari ketika bangun tidur. Ternyata Pak, penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu itu paling banyak susah buang air besarnya akibat ibu-ibu susah senyum di pagi hari.
Betul nggak itu Pak? Saya nggak tahu, ini penelitiannya begitu katanya. Ibu-ibu tuh ribet biasanya pagi-pagi gitu ya. Dan dengan izin Allah lagi, nenek tersebut datang ke saya setelah kurang lebih 1 minggu menjalankan terapi senyum di pagi hari. Ternyata buang air besarnya lancar. Ternyata dengan makan serat, pepaya, minum yang cukup, dan senyum di pagi hari akan memperlancar buang air besar. Karena kenapa? Senyum di pagi hari mampu memperbaiki peristaltik usus. Maka itu ciri-ciri orang yang banyak senyum biasanya, mohon maaf, biasanya banyak kentutnya. Mohon maaf. Karena peristaltiknya menjadi aktif. Beruntunglah kita masih bisa kentut ya Pak ya. Karena banyak orang yang dioperasi gara-gara nggak bisa kentut. Bahkan orangnya lagi rawat, habis operasi pindah ke rawat inap, cuma ditanya sama dokternya, udah kentut belum? Udah, pindah. Belum kentut, stop. Jadi luar biasa itu. Cuman nggak ada doanya. Dan beruntung juga bagi sebelahnya yang menghirupnya. Ya, karena selama ini image orang kentut jelek, padahal bagus tuh Pak. Saya kemarin kaget juga itu, baca jurnal Pak, kaget saya Pak. Ternyata, mohon maaf, menghirup kentut bisa mengobati penyakit Alzheimer. Kaget saya. Kok bisa kayak begini? Ya udah saya baca itu, nanti kalau mau jurnalnya saya kasih Pak. Ternyata anti pikun ternyata Pak. Saya baru tahu itu. Ya, tapi secara logika benar juga Pak. Coba lihat, gas yang dibuang itu gas apa Pak? H2S. Apa itu H2S? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa Pak? Belerang. Belerang dipakai untuk apa? Antiseptik. Maka itu kenapa kalau kita lagi pilek, nyium kentut plong Pak. Ya kan? Karena yang dihirup itu kan antiseptik sebenarnya. Ya kan? Enggak, ini ilmiah nih Pak, ini ilmiah ini. Nanti boleh saya kasih jurnalnya ini. Saya juga kaget kemarin baca jurnalnya. Ya, artinya senyum bermanfaat. Ini waktunya udah habis ya. Ya udah, intinya pokoknya senyum Pak. Nanti kita kaji bagaimana tidurnya Rasul, makannya Rasul dan sebagainya. Tapi sekarang satu materi dulu. Mulai sekarang perbanyaklah senyum. Jangan marah-marah, jangan stres. Karena senyum adalah sebagian dari sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.